Salam bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan khotbah saya adalah kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berfirman-Lah dan bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat memaknai apa dalam kehidupan kami, agar kami selalu setia dan selalu kesejahteraan dalam kehidupan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Di Minggu 20 Bulan Trinitatis, di mana ayat Alkitab kita ambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 27. Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Allah. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada iman-iman, kepada nabi-nabi, dan ke seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi di sesudah Raja Yehoiah berserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim perantara Elsa bin Safan dan Gemar bin Hilkiah, diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel, ke Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Berikanlah ruang rumahmu untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anak perempuanmu, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkekurangan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Begitulah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tahu dalam kitab Yeremia ini menjelaskan tentang bagaimana sifat bangsa Israel. Seperti apakah sifat mereka? Mereka kita ketahui itu adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kenapa mereka bisa dibilang bangsa yang buangan? Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan pelanggaran yang tidak sepantasnya, seperti yang di Taurat ke-6. Janganlah kau berzina, janganlah kau mencuri, janganlah kamu membunuh. Mereka melanggar semua hukum Taurat itu dan menganggap mereka itu adalah suci, bisa dikatakan benar-benar. Di sini saya membawa ilustrasi di mana seorang pemuda yang sepadanlah yang bisa saya katakan. Dia rajin ke gereja, tidak pernah absen, apapun sumbangan dalam gereja dia memberikan. Tetapi di kebalikannya itu, dia hanya berpura-pura, hanya
hanya formalitas ke gereja, mengikuti kegiatan. Dia mau menyembah berhala, dia mau membunuh, dia mau mencuri, dia mau berzina. Dia berusaha menutupi kesalahan itu di mata orang agar tidak terlihat. Tetapi suatu ketika dia membawa sepeda motor, tak tahu entah kemana, tapi dia membawa sepeda motor, dia berangan-angan, entah apa di pikirannya ini, sampai motornya ini hilang kendali. Sampai suatu ketika dia menabrak mobil. Dan yang ditabraknya ini mobil ini tidak apa-apa, tapi dia kecampak dan keretanya ini pun rusak. Di sini kita tahu apakah ini teguran, apakah ini kemurkaan Allah, kita tidak tahu. Apakah itu entah hanya teguran atau kemurkaan Allah, tapi disitulah kita nampak kita tidak setia kepada Tuhan, tidak menyayangi Tuhan. Padahal kita udah dikasihi, kita diberikan segala hal untuk kita, tapi kita nggak berusaha seperti apa menjadi umat Kristiani yang setia, tidak membuat hati kecewa dan tidak membuat orang merasa berpura-pura. Kita sebagai orang Kristen, kita harus semangat dan harus membuat kesejahteraan itu dalam kehidupan kita bersama-sama, di keluarga, di sekeliling kita, teman kita, dan juga orang-orang yang kita kasihi. Bisa kita membawa itu kesejahteraan. Ada saya bertanya kepada seorang, apakah kamu sudah membuat kesejahteraan dalam hidupmu? Pasti kita bertanya ataupun menjawab, pasti belum. Karena kenapa? Kita belum tahu apa kesejahteraan itu dalam hati kita. Tapi kita berusaha sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang bangsa Israel, haruslah setia kepada Tuhan, haruslah memiliki kesejahteraan dalam hidup ini. Jangan membuat hal-hal yang tidak sepantasnya di mata Allah. Allah mengasihi dirimu, seperti mana Abraham juga menuruti perintah Allah, yang lihatlah pasir di laut, seperti itulah keturunanmu. Seperti itulah kita. Kalau kita turuti perintah Allah, kesejahteraan hidup kita akan kita mendapatkan itu dalam hati kita, juga pola pikiran kita. Karena di minggu Dung Trinitatis pada tanggal 15 November 2020 ini, temanya memang mewujudkan kesejahteraan bersama dalam hidup ini, bersama yang ada di sekitar kita. Dan begitulah kehidupan kita. Marilah kita bersejahtera dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan sebagai firman-Mu. Berikanlah firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami, dan berikanlah itu menjadi kekuatan kehidupan kami, dan berikanlah timbul dalam hidup kami kesejahteraan itu, ya Tuhan. Janganlah kami selalu menganggarkan pikiran kami, kiranya kami menganggarkan pikiran kami hanya dengan tangan pengasihan-Mu. Kami tahu ya Bapa, itu semua hanyalah dari diri-Mu, bukan hanya dari yang lain, tetapi hanya dari-Mu ya Tuhan. Berikanlah Tuhan ketenangan pemikiran kami, agar kami bisa melakukan aktivitas kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.